Kamu pernah merasa, udah berusaha sekuat tenaga tapi hasilnya sama aja. Sementara ada orang lain kayaknya cuma gerak sedikit, hidupnya langsung berubah jadi emas. Kadang bikin iri, kadang bikin sedih. Dalam hati salahku di mana? Kurang apa? Kenapa rasanya aku selalu jalan di tempat? Padahal aku nggak malas. Aku nggak nyerah. Aku udah coba. Tapi tetap aja hasilnya nggak kelihatan. Dan itu sakit banget. Tapi kamu harus tahu, kamu nggak sendirian. Banyak yang merasa hal yang sama. Dan itu bukan karena kamu gagal. Atau kamu nggak cukup. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang belum kamu lihat. Belum kamu sadari. Sesuatu yang selama ini bikin mereka yang terlihat selalu berhasil itu beda. Bukan karena mereka lebih pintar. Bukan karena mereka lebih beruntung. Tapi karena mereka punya cara pandang yang bikin mereka kuat. Bahkan saat hancur sekalipun, mereka bisa tetap berdiri tegak. Dan itu bisa kamu pelajari pelan-pelan. Kamu bisa jadi orang yang seperti itu. Bukan buat nyenengin orang lain, tapi buat nyelamatin dirimu sendiri dari rasa lelah yang diam-diam makan hati. Karena sesungguhnya bukan dunia yang terlalu keras, tapi kadang hati kita yang belum cukup kuat untuk nerima semua luka dan jatuh yang datang bertubi-tubi. Dan orang-orang yang akhirnya bisa jalan terus itu, bukan karena mereka nggak pernah hancur, tapi karena mereka belajar, ngumpulin serpihan hati mereka satu persatu, dan bangkit meskipun gemetar. Mereka nggak nunggu semuanya jadi mudah baru bergerak, tapi justru mereka jalan di tengah susah. Dan itu yang bikin mereka beda. Mereka nggak pakai topeng buat kelihatan kuat, tapi mereka jujur sama rasa sakit mereka, dan tetap milih buat jalan karena mereka tahu Dim nggak akan nyelamatin mereka. Dan kamu juga bisa jadi seperti itu. Kamu bisa mulai dengan hal yang paling sederhana. Misalnya bangun dari kasur walaupun hari itu rasanya berat, atau nulis satu kalimat di jurnal tentang rasa takut yang kamu rasain, atau ngobrol jujur sama diri sendiri soal apa yang sebenarnya kamu pengen lakuin. Karena kadang yang bikin kita mandek itu bukan keadaan, tapi suara dalam kepala yang terus bilang kamu nggak bisa, padahal kamu bisa. Cuma kamu belum percaya, dan rasa percaya itu nggak muncul gitu aja. Dia tumbuh sedikit demi sedikit. Tiap kali kamu nyoba, tiap kali kamu jatuh, dan tetap milih buat bangkit. Dan disitulah keajaiban kecil mulai muncul. Bukan dari sorotan orang, bukan dari pujian, tapi dari momen kamu ngelihat dirimu sendiri, dan bilang ternyata aku masih di sini, aku belum selesai, dan dari situlah, pelan-pelan kamu mulai ngerti, kalau hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling tahan, dan kamu akan sadar, bahwa luka-luka yang pernah kamu kira akan jadi akhir, ternyata malah jadi titik balik, dan kamu nggak akan lagi iri sama orang lain, karena kamu udah sibuk menumbuhkan dirimu sendiri. Kamu nggak akan lagi bandingin langkahmu sama mereka. Karena kamu udah tahu kamu punya jalan yang beda dan itu cukup. Kamu akan lebih tenang bukan karena masalahmu hilang, tapi karena kamu udah kuat buat berdiri, meskipun dunia belum berubah. Dan pada akhirnya kamu akan sampai di titik di mana kamu bisa lihat ke belakang dan bilang ternyata semua luka itu nggak sia-sia. Karena tanpa itu kamu nggak akan jadi sekuat ini. Dan saat kamu udah sampai di titik itu, kamu bakal sadar. Kalau kamu nggak lagi ngejar validasi dari siapa-siapa, kamu nggak lagi hidup buat memenuhi ekspektasi orang lain. Karena kamu tahu yang kamu perjuangin ini bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang jadi utuh. Kamu nggak perlu ribut nunjukin pencapaian. Karena kamu tahu ketenangan lebih mahal dari pengakuan. Kamu mulai ngerti bahwa sukses itu bukan soal naik panggung, tapi soal bisa tidur nyenyak karena kamu jujur sama diri sendiri. Dan kamu nggak akan lagi takut sama proses. Karena kamu udah jatuh berkali-kali, dan tetap bisa bangkit. Karena kamu udah gagal dan masih bisa hidup. Dan dari situ kamu mulai ngerasain, apa itu arti punya fondasi yang kuat. Bukan fondasi yang dibikin dari pujian, tapi dari rasa sabar. Dari rasa syukur. Dari keberanian buat ngadepin kenyataan yang kadang pahit. Dan pelan-pelan hidup kamu berubah. Bukan jadi lebih mudah, tapi jadi lebih bermakna. Dan kamu nggak akan sadar kapan tepatnya itu terjadi. Karena semua tumbuh diam-diam, lewat hal kecil yang kamu lakuin tiap hari, lewat langkah yang kamu ambil walau gemetar, lewat keputusan buat tetap percaya, meskipun semua orang bilang menyerah. Dan nanti akan datang momen, di mana orang mulai lihat kamu, dan bilang kamu hebat, tapi kamu senyum aja, karena mereka nggak tahu betapa kerasnya kamu bertahan. Mereka nggak lihat malam-malam penuh tangis yang kamu lewatin sendiri. Mereka nggak tahu gimana kamu bangun dari hancur. Dan tetap bersikap baik ke dunia yang kadang gak adil. Dan kamu gak marah sama itu semua. Kamu malah bersyukur. Karena itu semua yang bikin kamu seperti sekarang.
Kamu udah jadi seseorang yang gak cuma tahan banting, tapi juga tahan menunggu di dunia yang serba cepat seperti saat ini. Kamu punya kesabaran, kamu punya arah, dan kamu tahu kapan harus jalan, kapan harus istirahat. Kamu tahu gimana caranya tetap bergerak tanpa kehilangan jiwa kamu. Tahu gimana caranya tetap lembut tanpa jadi lemah. Dan itu semua muncul karena kamu milih buat tetap hidup dengan sadar. Bukan dengan lari dari rasa sakit, bukan dengan pura-pura kuat, tapi dengan berdamai sama apa yang kamu rasa. Dan akhirnya kamu akan sampai di satu titik, di mana kamu gak lagi pengen buktiin apa-apa. Kamu cuma pengen hidup dengan tulus, dan kasih dampak buat orang sekitar. Bukan supaya mereka kagum, tapi supaya mereka juga ngerasa ada harapan. Dan kamu tahu itulah makna dari sukses yang sebenarnya. Bukan soal angka, bukan soal gelar, tapi soal jadi cahaya yang tetap nyala meskipun dunia lagi gelap. Karena kamu udah belajar dari rasa penasaran, yang terus kamu rawat dari kegagalan yang kamu peluk, dari kejujuran yang kamu jaga dari dalam. Dan semua itu bikin kamu, bukan cuma sukses di mata orang lain, tapi damai di mata dirimu sendiri. Kalau suatu hari kamu nemuin seseorang yang kalem tapi kuat, yang jatuh tapi tetap bisa senyum, yang gak ribut tapi terus bertumbuh, jangan heran karena dia sedang berjalan di jalan panjang, yang gak cepat tapi kokoh. Jalan yang mungkin sepi tapi penuh makna. Dan mungkin tanpa kamu sadari orang itu adalah kamu sendiri. Dan kamu baru akan benar-benar sadar saat kamu berhenti bandingin dirimu. Dan mulai percaya bahwa perjalananmu ini layak untuk dilanjutkan. Karena kamu sudah sejauh ini bukan buat menyerah, tapi buat terus hidup dengan penuh arti. Dan itu adalah bentuk sukses yang paling murni yang bisa kamu miliki.